Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Dan market juga kelihatan mulai rada bening ya. Udah nggak butek lah. Beberapa hari lalu kan butek banget lihat marketnya ya kan. Ini udah agak bening ya, agak naik juga. Tapi belum ini, masih kita berharap ada gebrakan dari ETH biar bisa tekan BTC DOM-nya turun. Ya, konda altcoin-nya masih kurang ini. Padahal udah lumayan juga BTC di 106 ya. By the way, ini saya buat video posisi market cap di 3 triliun, 28 billion. Volume transaksi turun, ya pasti turun lah pada TP kan, pas buangan kemarin yang serok ya pasti udah TP lah, makanya ini rada turun. Volume transaksi di 23%-an ya, turun drop di jadinya kemarin kan 120 berapa tuh, ini sekarang 114 billion. Nah cuma ini yang masih nggak bersahabat BTC dominance-nya. BTC DOM-nya 64,5. Ini harus drop dulu ini harusnya. Fear and Greed keluar balik dari fear, masuk kembali ke netral di posisi 48%. Altcoin season nggak berubah, 17/100 ya, gimana mau berubah, BTC DOM-nya masih 64,5 ya. Dan ini tadi dia punya daily nutup 106 ya. Terus sekarang posisi BTC saya buat video di 106,370 dolar. Nah, Ethereum yang masih kita harap bisa digenjot ke atas, ada yang ini mudah masih sama seperti kemarin di 2400 sekian ya. Ya altcoin masih lebih kurang sama lah kemarin dengan hari ini, cuma BTC yang agak naik dikit. Kalau altcoinnya hampir sama rata-rata overall, cuma ya beberapa koin yang agak ini. Lain overall sama aja kemarin dengan hari ini. Tapi semalam saham Amrik, Wall Street ya pada hijau ya. Lumayan gua kemarin pikir aduh kenapa nggak TP semua profitnya kan. Mungkin nggak taunya anjlok lagi, malah lebih dalam, dapatnya lumayan juga akhirnya. Memang kalau rezeki nggak kemana lah ya itu. Tapi hari ini saya belum masuk, saya agak ragu gitu. Niat hati pengen short lagi, tapi kalau lihat event hari ini harusnya dolar masih lemah nih ya. Kalau dolar event hari ini, kalau saya lihat dolarnya belum baik, mungkin ya goldnya nggak gimana ini juga mau merah gitu, mungkin agak hijau tipis kali, makanya agak ragu saya. Jadi masih pantau lah, kecuali ada tiba-tiba nanti ada bandar kocok, tiba-tiba dia sorong ke atas hijau tebel gitu, mungkin di situ saya coba masuk short. Tapi kalau nggak ada, cuma hijau-hijau tipis sekitar 10 dolaran, 11 dolar, mungkin saya nggak masuk, tanggung, agak ragu gitu ya. Kecuali tiba-tiba disorong hijau tebel gitu, mungkin di situ saya, karena dengan kondisi makanya agak-agak ragu secara geopolitiknya. Dengan ini perangnya ini kan udah agak
adem dikit, harusnya goldnya koreksi gitu ya. Tapi kalau lihat event hari ini ya harusnya hijau, makanya agak ragu gitu. Kalau kemarin lihat ininya dolar masih lemah, cuma ada yang nahan, sama dia di 97,5 dolar indeksnya ya. Kemarin saya buat video gitu ya, dia merah-merah tipis doang, masih nahan. Harusnya lebih agak turun dengan event semalam CB Consumer Confidence ya, itu lumayan drop di bawah forecast gitu ya. Terus juga semalam rupanya dia testify di Senat. Jadi dia lagi tanya jawab di Senat ya. Jadi kemarin itu kalau lihat si Mbak Jerome yang dia ini paparkan, ya itu belum, masih wait and see katanya. Kita masih wait and see ya. Dia bilang untuk heart rate-nya. Jadi karena dia masih perkirakan, dia mau lihat CPI inflasinya. Dia perkirakan inflasi naik lagi karena efek dari tarif katanya. Ya. Jadi dia masih berkeras si Mbak Jerome ini. Padahal beberapa membernya udah berharap, lihat nggak harus berpatok situ, lihat labornya udah ini, harusnya dia udah harus cut rate. Kalau dari beberapa pendapat ya, terutama dengan banyaknya ditangkap imigran, dipulangin, itu tenaga kerja berkurang gitu banyak. Jadi sebab shortage juga gitu ya, pekerjaan lapangan berkurang, tapi juga tenaga kerja berkurang. Jadi harusnya kalau pandangan dari yang lain yang pengen cut rate di Juli ini, mereka beri gambaran gitu. Tapi kalau testify-nya si Mbak Jerome semalam di Senat, dia masih belum. Dia bilang posisi kami Fed masih wait and see, terutama dengan CPI katanya ya. Jadi dia bisa aja nanti kalau lagi CPI dia ngeles cari PCE, labor, unemployment, nanti pas lagi dia sekarang dia fokus ke CPI lagi ya kan, karena tarif ya. Jadi memang kalau udah begitu ya, kalau dia bilang mau lihat tarif, efeknya ini ya nanti ini berarti harus lihat CPI bulan depan, Juli keluar CPI kan untuk bulan Juni ya. Berarti itu lihat juga selain Juni juga kuartal kedua, itu kan tutup kuartalnya di Juni ya kan. Nah kuartal keduanya gimana CPI. Setelah itu di Agustus juga dia akan lihat CPI-nya yang Juli ya. Nah saya rasa itu 2 Juli Agustus data CPI itu yang mungkin nanti akan jadi acuan di September. Pertemuan nextnya itu cut rate-nya itu setelah Juli, nanti kan Juli terus Agustus nggak ada kalau nggak salah, nextnya itu di September ya. Nah mungkin di September itu baru dilihat tuh bisa cut rate atau nggak, kemungkinan gitu saya baca dari gambaran dia, paparan dia gitu ya. Tapi nggak tahu malam ini sekali lagi dia testify 2 hari ya, tanya jawab dia. Nah malam ini apa yang dia sampaikan ya, lihatlah apa ada yang disampaikannya yang efek market atau enggak ya. Tapi selain dia ini lihat nanti lah, dia jam 10 testify ya kan. Oh bareng juga new home sales ya. Nah ini new home sales jam 10, new home sales ini datanya drop, yaitu makanya saya bilang ini yang juga turun penjualan rumah new home sales ini ya, forecastnya juga turun. Ini turun harusnya, makanya dolar harus
kalau keluar data dia turun ya dolar melemah gitu ya. Dolar melemah, andai kata hari ini market ikut tren ini ya mungkin SAU bisa hijau dikit, tapi saya pribadi pengen nge-short karena saya lihat udah agak adem sementara ini soal perang. Karena kan SAU belakangan ini lebih mencondong sensitif dengan isu perang gitu. Jadi lihatlah, masih hari ini masih agak ragu ya, sambil nunggu. Lihatlah perkembangan malam ini gimana. Simba Jerome ini ya, minggu ini lumayan banyak event penting lah. Besok juga GDP lagi ya kan, terus Jumatnya PCE. Ya nunggu juga lah apa yang disampaikan sama Simba Jerome. Tapi yang jelas market ya masih ini ya, jangan terlalu yakin juga kita dengan genjatan senjata yang ini kan. Ternyata pas kita buat video itu sempat si Trump udah tweet genjatan, masih ada serangan juga gitu ya. Si Israel nyerang juga, maka si Trump piece off juga di interview sama wartawan waktu itu. Dia kesel, dia bilang itu dua negara apa itu, sampai kapan mau ini ya. Dia sampai ngucap bahasa kotor juga lah, F itu kan. Sempet kesel dia gitu. Udah gua suruh berhenti, istilah udah ada ngomong deal ya kan, kok masih ini. Habis dia ini, nah baru agak reda gitu. Dia bilang udah lama perang, mau sampai kapan gitu ya. Tapi kelihatannya itu setelah dia ini sekarang ya agak reda ya. Agak reda di dalam sendiri. Kalau lihat berita ini, Iran Pangeran Iran yang sempat lari ya di Amerika, kayaknya dia bangun kekuatan lagi, mau balik, mau bangun negara demokrasi katanya. Nah, terus penjara tahanan politik ya kan, aktivis selama ini yang dipenjara itu udah diserang ya, pada lepas tahanan. Nah ini di dalam sendiri udah perlawanan juga gitu ya. Sementara berita nggak kelihatan pemimpin lamanya Ali Khamenei ya, dimana. Nah ini juga kondisi begini ini masih nggak stabil sebenarnya ya. Jadi kita juga jangan terlalu udah mulai hijau, udah ini masuk ini, nggak juga sih. Masih harus ya wanti-wanti lah, ada momentum coba cari cuan, kalau enggak jangan paksakan gitu ya. Karena kondisi saat begini ini bisa aja tiba-tiba nanti lepas lagi serangan ya kan. Seperti saya bilang di video kemarin, saya yakin ini nggak walaupun genjatan nggak akan lama gitu. Masing-masing retreat bentar ya, susun strategi masing-masing, kumpul amunisi lagi ya kan. Nah, buat strategi apa lagi ya. Dan dia Iran sendiri di dalamnya juga gejolak ya. Jadi sebagian kayak lawan politiknya yang lama, terus aktivis ya, aktivis HAM atau apa yang ditahan, ini melawan sekarang, mau buat pemerintahan yang ini. Nah mungkin mereka akan satu dengan Pangeran Iran yang dulu lari ke Amrik ya, sekarang katanya dia mau balik, bangun kekuatan lagi, dia mau buat ini pemerintahan baru katanya. Lihat pidatonya gitu ya, dia mulai kumpulkan kekuatan itu. Jadi itu dia udah pidato, dan bisa aja terjadi andai kata dia kuncinya di situ. Dia di Amrik udah pasti dia kalau dia mau return pasti didukung Amrik, tapi di Middle East-nya sendiri, di Timur Tengah, kalau dia dapat dukungan dari Saudi ya, saya rasa dia bisa sukses gitu. Karena sebenarnya Saudi Arabia dari dulu
sebenarnya nggak suka Iran, cuma ini ada konflik. Sebagian umat Muslim pro Iran, ini ya kebawa agama lah gimana. Tapi kalau saya bahas politiknya ya, saya nggak mau secara ininya dari dulu Saudi nggak suka Iran gitu. Ya, pertama dari alurnya juga dari Islamnya sendiri beda gitu. Saya tahu pribadi, ini pengalaman saya karena dulu saya di Amerika, waktu saya di Virginia, saya kerja di restoran sana, ada customer saya itu masih dari keluarga kerajaan Saudi. Tahun 2006, 2007 saat itu siapa rajanya, Raja Saudi. Karena waktu itu saya berteman, selain kerja dia customer saya, dia ponakannya, jadi dia bilang Raja Saudi paman dia gitu. Tapi kelihatan dari sepupunya juga kuliah sana, memang duit mereka gila, jor-joran sebagai mahasiswa gitu. Nah kebetulan ada mahasiswa yang dari Iran juga, dia nggak ini gitu, dia bilang payah orang Iran. Jadi kelihatan mereka juga nggak suka gitu, ya. Dan ya dari histori juga lah ya, kalau di Timur Tengah itu kayak Syria gitu, nah Saudi akan dukung di situ gitu ya, karena di Syria banyaknya Sunni kan, jalur Arab. Kalau Iran kan Syiah gitu, itu yang setahu saya. Makanya kalau lihat perang ini kan Saudi nggak dukung Iran gitu, kelihatan sekali gitu. Jadi makanya politik di think tank ini sebenarnya masih nggak ini ya, nanti tiba-tiba ada apa gitu. Makanya kita yang di market masih jangan antusias. Oh ini udah ini BTC, apalagi kalau saya lihat YouTube di Bulek di Amerika. Oh ini udah mulai rally lagi. BTC akan ke 125.000. Ada yang bahas 140.000. Ini nanti kalau yang terpengaruh ya, ini nanti ikut ambles lagi nanti ya. Jadi agak hati-hatilah, itu yang bisa saya berikan masukan ya. Kita cuma ya kalau ada momentum manfaatkan ya kan, kalau nggak ada tunggu lagi gitu. Oke, itu aja sih masukan dari saya ya. Baik, kalau hari ini kalau pengen scalping, saya pribadi mungkin kalau saya mau scalping, sebenarnya saya pengen long sih untuk kripto, tapi dengan BTC DOM yang ini agak ragu, masih pantau sih ya. Soalnya hari ini pengen ngelong, ada beberapa yang saya pantau pengen saya long, Sui salah satunya ya. Tapi ya masih pantau lah, tapi nggak mungkin short juga. Ini lagi begini, nggak ini. Ya, ini sebenarnya kalau tepat dapat koin yang mau disorong ke atas, bisa kondisi ini. Ya lihatlah, ragu sih, pengen ngelong tapi lihat BTC domnya begini ya, itu agak ragu. Nanti lihatlah ya, ini lihat kondisi momentum. Nah tiba-tiba kalau entah ada news apa, tiba-tiba ada apa di Twitter, nah di situ baru tentuin langkah juga lah ya. Jadi itu sih masukan dari saya untuk video hari ini. Yang penting intinya jangan ambisi, jangan terpengaruh. Oh ini udah bullish lagi, udah ini BTC akan ke 125, ada 140. Hati-hati karena kondisi saat ini bisa aja tiba-tiba nanti rudal terbang lagi ya kan. Porto kita dihajar lagi. Bandar paling pintar manfaatkan ini kan, rudal jatuh di Iran, bandar rudal Porto kita, nah itu yang bahaya. Oke, hati-hati. Jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.